Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1545 sampai tahun 1548. Sebagai seorang master yang sudah terkenal sejak lama, tentu saja dia tidak terlalu peduli dengan seorang pemuda. Benar dan salah, dia memiliki baja di hatinya. Setelah mendengar Chen Qidu berkata demikian, Hu Wei berhenti. Karena Tuan Chen berkata begitu, semua orang harus berhati-hati. Apakah kamu mendengar itu? Beberapa suara tersebar terdengar di tempat kejadian. Jelas, beberapa orang setuju dengan kata-kata Shen Ling, tetapi lebih banyak orang yang tidak berpikir demikian. Mereka menilai operasi ini tak lebih dari kegiatan eksplorasi. Bagaimana bisa ada begitu banyak bahaya? Itu konyol. Apa kamu merasa cemas? Dengan senyuman di wajahnya, Chen Qi melihat sekeliling dengan ekspresi aneh dan berkata, saya tidak tahu satu hal. Saya mendengar bahwa ada Li Tianxi di selatan Sichuan baru-baru ini, dan Li Tianxi ini sepertinya datang ke Long An. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Tuan Li. Mendengar ini, semua orang yang hadir saling memandang. Kebanyakan dari mereka pernah mendengar tentang Li Tianxi. Bagaimanapun, baru-baru ini tersebar ke seluruh dunia seni bela diri bahwa Sekte Jiwa Hitam membunuh Tianhu dan berperang melawan Li Tianxi pada tanggal 26 bulan ini. Tetapi mereka semua baru saja mendengar tentang Li Tianxi, tetapi mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Chow yang mendengus, apa, Guru Surgawi Li, kamu bercanda? Saya belum pernah mendengar tentang pria ini sebelumnya. Dikatakan bahwa dia cukup berani untuk bertarung dengan harimau langit. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ya, mengapa Tuan Chen harus peduli dengan pria seperti ini yang tidak tahu harus berbuat apa? Yang lain tidak berpikir begitu dan mencibir. Selain Shen Ling, semua yang lain mengendus. Alis Shen Ling terkunci. Dia adalah memikirkan kapan ada Li Tianxi di selatan Sichuan. Apakah itu Jericho Li? Ya, seharusnya begitu. Lagi pula, dia pernah menjalankan misi di selatan Sichuan sebelumnya. Jika ada Li Tianxi di selatan Sichuan, dia tidak bisa saya tidak tahu siapa orang itu. Pikirkanlah, kecuali Jericho Li, tidak ada kemungkinan lain. Ketika dia hendak menjelaskan siapa Tianxi Li, Hu Wei memimpin dengan mengatakan, jangan kaget, bersiaplah, mulailah membuat persiapan terakhir, dan bertindak segera setelah hari gelap. Tepat setelah pengaturan dibuat, mereka turun dari gunung dan mendatangi orang-orang. Di mana Guru Li? Segera setelah pengunjung membukanya mulutnya, dia bertanya tentang keberadaan Li Tianxi. Apa Guru Surgawi Li? Hu Wei mengerutkan kening. Kamu masih pura-pura bingung. Hu Wei mengerutkan kening lebih dalam, tidak datang. Apa? Ekspresi wajah Jin Knight langsung tidak tampan, bagaimana mungkin dia tidak datang? Bersenandung. Jika dia tidak datang, jangan ambil bagian dalam misi ini. Batalkan di tempat. Apa? Batalkan misinya. Terjadi keributan. Su Luan langsung marah, kamu bercanda. Rencananya sudah siap. Apakah Anda ingin membatalkannya? Apakah ada omong kosong seperti itu? Saya tidak bercanda. Jika kamu tidak mengundangnya ke sini, misi ini akan gagal. Wajah Jin Knight sangat jelek, awalnya aku sudah mengingatkanmu, kukira kamu bisa melakukannya dengan baik, tugas sudah selesai, khusus datang untuk melihat-lihat, bukan kukira kamu akan melakukan kesalahan besar. Ini bisa membuat ketiga orang Su Luan setengah mati. Bukankah itu berarti mereka tidak pandai melakukan sesuatu? Apa yang sangat merugikan? Qi Tianfeng mengertakkan gigi, Jie, sudah cukup. Jam berapa? Li Tianxi yang Anda sebutkan tidak dapat membantu sama sekali. Jangan tertipu olehnya, kamu tahu apa-apa. Jin Knight sangat marah, marah pada saat yang sama, wajahnya menunjukkan ekspresi mendesak yang jelas, jika kamu tidak mengundangnya, tugas ini akan segera dibatalkan. Melihat dia sangat marah, Shen Ling menyadari bahwa pasti ada kecelakaan. Dia segera melangkah maju dan bertanya, Pemimpin Ji, ada apa? Aduh. Jie menghela nafas dalam-dalam, masalah ini sangat rumit. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas untuk sementara waktu. Baru saja, Tuan Wen meminta saya untuk datang dan memberitahunya bahwa mereka telah bertemu monster yang kuat. Dia berspekulasi bahwa ada lebih dari satu monster mengerikan yang tersembunyi di Gunung Zongyun. Apa? Artinya, mungkin juga ada monster kuat di dalam gua. Wajah Shen Ling berubah. Iya. Dan mungkin ada lebih dari satu, jadi Tuan Wen berkata, biarkan Tuan Li tetap datang.
Kecuali Jericho Lee, orang lain tidak mempercayai Jie. Itu hanya beberapa monster. Aku takut padamu. Itu hanya monster. Kami belum membunuhnya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang menakut-nakuti orang. Namun, begitu Jie Gang menjelaskan alasannya dengan jelas, orang-orang di tempat kejadian mencibir. Menurut pendapat mereka, meskipun ada monster, di mana bisa Zhong Yunsan menjadi lebih kuat? Kamu. Jie terengah-engah. Qi Tianfeng juga dengan cepat menasihati, Wen Tiren mungkin lebih khawatir, bahkan jika ada monster, dengan Chen Tianxi di sini, seberapa besar ombak yang bisa dia balikkan. Ya. Bukankah mudah membunuh beberapa monster dengan bantuan Tuan Chen? Hu Wei mengikutinya. Jie tidak memakan ini, dia kuat, tapi dibandingkan dengan Li Tianxi, dia bukan apa-apa. Siapakah Jericho Lee? Li Xuanyuan, dewa bela diri nomor 1 dalam daftar guru surgawi, sama baiknya dengan Yamamoto Bancang, seorang guru-guru spiritual. Dia masih bisa dibunuh. Mungkin Chen Qi sangat kuat, tetapi jika dibandingkan dengan Jericho Lee, tidak lebih buruk. Bahkan Hulin, yang mengikuti Jie, tidak bisa menahan diri untuk berkata, sejujurnya, hanya Li Tianxi yang bisa memastikan keamanannya. Terlebih lagi, saya juga tahu apa yang Anda katakan tentang Tuan Chen. Memang benar dia memiliki beberapa keterampilan. Dia cukup mahir dalam susunan, tetapi kemampuannya dalam susunan bahkan lebih baik. Selain itu, Guru Li tidak hanya mahir dalam susunan dan pemurnian senjata, tetapi juga ahli dalam alkimia. Jika dia ada di sini, kamu akan terluka. Guru Li dapat memastikan Anda tidak bisa mati hanya dengan menggunakan pil. Apa? Alkemis. Semua orang yang hadir terkejut hingga menjatuhkan dagunya. Sebagai seorang pejuang, sungguh menakjubkan bahwa kekuatannya dapat mencapai guru surgawi. Sekarang pria ini mahir dalam susunan, pemurnian senjata, dan bahkan alkimia. Dia sangat serba bisa sehingga terdengar konyol. Saya tidak percaya. Chow Yang adalah orang pertama yang bertanya, omong kosong. Omong kosong macam apa guru surgawi Li itu? Dia mahir dalam susunan, bahkan dalam pemurnian senjata dan alkimia. Dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Apakah dia mulai belajar seni bela diri ketika dia dilahirkan? Ya. Energi yang cukup bagi seseorang untuk berlatih seni bela diri. Bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempelajari banyak hal? Kamu harus sopan dalam mengarang kebohongan. Mereka tidak mau menerima bahwa ada kejahatan seperti itu di dunia. Hanya Jie dan Shen Ling yang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika orang-orang ini mengetahui bahwa Jericho Lee adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang berbakat selain itu, bagaimana perasaan mereka jika mereka mengetahui bahwa belajar kedokteran adalah karir utamanya dan segala hal lainnya hanyalah pekerjaan sampingan? Tidak ada keajaiban di dunia. Kejeniusan sebagian orang berada di luar imajinasi orang awam. Bab 1546. Hulin mencibir, jangan gunakan pandangan sempitmu untuk mengukur Li Tianxi. Bagaimana katak di dalam sumur bisa mengetahui ukuran dunia? Tahu di mana mendapatkan modal untuk menanyai Li Tianxi? Bajingan. Chen Qi tidak bisa duduk diam. Wajahnya muram dan dia menatap Hulin dengan dingin. Saya ingin bertanya kepada si Tu Manlong apa yang dia maksud. Wajah Hulin sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata si Manlong, tetapi dia berkata, kamu tidak perlu mengambil Jenderal Situ untuk menghancurkanku. Jenderal Situ harus bersikap sopan ketika dia bertemu Li Tianxi. Ketika si Tu Manlong bertemu Li Tianxi, dia harus bersikap sopan. Hal ini dapat merangsang kehadiran banyak orang, apalagi sebagian orang merasakan rasa malu yang kuat. Bang! Chen Qi tidak tahan. Sebuah aura keluar dari telapak tangannya dan memecahkan batu di kakinya. Matanya sedingin es. Karena kamu sangat membenciku, aku akan membiarkanmu membuka matamu dan melihat pencapaian yang telah aku pelajari selama bertahun-tahun. Begitu kata-kata itu keluar, dia langsung mengorbankan pedangnya. Ini adalah senjata sihir tingkat tinggi yang biasa aku sempurnakan. Meski levelnya tidak terlalu tinggi, itu masih cukup untuk membuka mata orang. Ada ekspresi olok-olok di matanya, lalu dia mengeluarkan beberapa benda dan mengatur susunannya. Saya menggunakan arai sebagai sumber untuk menggerakkan pedang bulan ini. Mari kita lihat keajaiban kombinasi arai dan pemurnian senjata. Chen Qi. Dengan suara sorak-sorai, cahaya merah terang muncul di pedang bulan, dan kemudian barisan bersenandung. Wash. Pedang bulan seperti pita, terbang langsung ke Hulin. Semua murid dari sekte utama yang hadir menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Mereka sudah cukup dewasa untuk membodohi diri mereka sendiri, terutama ketika Hulin baru saja mengejek mereka. Sekarang mereka sangat senang melihat Hulin telah hancur.
Begitu Chen Qi membuat bergerak, situasi pertempuran sangat besar. Semua orang di tempat kejadian dengan cepat mundur. Bahkan Jie dan Shen Ling memiliki firasat buruk. Hati-hati, seru Shen Ling. Baiklah. Cara seperti ini sepertinya hanya menggertak, tapi mudah untuk mengetahui apakah rumornya begitu kuat. Hulin tidak takut. Meskipun kekuatannya baru pada tahap akhir penciptaan lembah, sebagai anggota kelompok Tiandao, dia telah melakukan banyak tugas berbahaya dan telah mengembangkan keberanian yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tidak cocok. Pedang Kekaisaran, pedang bulan, naik. Dengan cibiran di wajahnya, Chen Qi mengendalikan pedang bulan dan menggabungkan kekuatan formasi. Tiba-tiba, pedang bulan itu seperti ditangkap oleh tangan tak kasat mata, seperti orang sungguhan yang mengayunkan pedang. Sial, sial. Gerakan pedangnya tidak dapat diprediksi, jadi dia menebas dahi Hulin. Trik ajaib yang luar biasa. Dengan kombinasi larik dan anggar, tidak mengherankan jika larik selalu dianggap sebagai salah satu metode yang paling sulit untuk dipelajari. Semua orang terkejut melihat metode Chen Qi, yang cukup membuka mata. Wus, wus. Pedangnya mengaum, apalagi pedang bulan merupakan senjata tingkat tinggi, yang sangat berbeda dengan senjata biasa. Segera, Hulin kewalahan, dan perisai Qi rusak. Puff. Ketika lengannya terpotong, Hulin menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka bahwa perisai udara yang sebenarnya begitu rentan. Aku menyerah. Dalam keputusasaan, Hulin menyerah. Chen Qi, dengan wajah dingin, mengambil kembali pedangnya dan menarik susunannya. Petugas Hu, kamu baik-baik saja? Jie berlari dan bertanya. Tidak ada, sedikit trauma kulit, desah Hu. Haha, bukankah begitu? Apakah kamu tidak mencemooh kemampuan Chen barusan? Suara ejekan Chen Qi terdengar dari jauh. Saya pikir masyarakat umum akan sangat kuat. Ternyata mereka memang seperti itu. Kamu, wajah Hulin menjadi berat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, hanya saja guru surgawi Li tidak ada di sini, yang bisa membuatmu sombong. Jika dia melakukannya lagi, dia bisa membunuhmu dengan satu tangan. Jelas sekali, dia juga sangat marah dan mengucapkan kata-kata yang sangat rendah hati. Selamat kepada Tuan Chen. Ini mengejutkan dunia. Jin Hang dari sekolah Qinceng datang untuk menyanjungnya. Chen Qi melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, jika beberapa orang tidak bertindak terlalu jauh, saya rasa tidak. Karena Anda sangat menghormati Li Tianxi, saya akan menemuinya secara langsung setelah misi ini. Kemenangan Chen Tianxi. Chen Tianxi pasti akan mampu menjatuhkan mereka yang mencari ketenaran. Zhao Yang juga berkata dengan ironis. Hulin terluka oleh amarah, tapi sulit untuk membantahnya. Meskipun dia tahu bahwa Jericho Li sangat kuat, tetapi tidak ada yang datang, dan dia memang baru saja dikalahkan oleh Chen Qi, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mencemooh orang lain. Jie dan Shen Ling melihat metode Chen Qi, dan suasana hati mereka cukup rumit. Saat ini, Su Luan berkata, oke. Ayo berangkat. Mustahil. Jie menggelengkan kepalanya. Tuan Wen berkata bahwa guru surgawi Li harus datang. Lao Wen tidak ada di sini sekarang. Selain itu, kami bertiga bertanggung jawab atas tugas di sini. Su Luan kedinginan. Qi Tianfeng juga tidak marah dan berkata, jika kamu terus bertindak seperti ini, kamu akan menunda tugas. Pada saat itu, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Saya pikir kamu yang harus disalahkan. Jie tidak bisa berkata-kata dengan segera. Su Luan berkata dengan dingin, kamu berkata Li Tianxi, dia mungkin sangat kuat dan kompeten untuk tugas ini, tetapi dia tidak ada di sini sekarang. Apakah kamu ingin menunda perjalanan semua orang untuk menunggunya sendirian? Tidak mungkin. Terlebih lagi, dia belum muncul sampai sekarang. Saya curiga Anda melebih-lebihkan kebenaran. Dia tidak sekuat yang Anda katakan. Mereka semua mengangguk dalam-dalam. Shen Ling dan Jie hampir tertawa, mereka tidak lagi terlibat, yah, karena kamu sangat percaya diri, jangan salahkan kami karena tidak mengingatkanmu ketika sesuatu terjadi. Itu adalah sekelompok orang yang ceroboh dan merasa benar sendiri. Bersikaplah baik dan persiapkan hati dan paru-paru keledai. Karena mereka akan mati, tidak ada gunanya menghentikan mereka. Hanya ketika mereka menabrak tembok selatan barulah mereka tahu cara menulis penyesalan. Pada akhirnya, Jericho Li dan Hu Feng sedang terburu-buru. Ketika mereka kembali ke kamp, mereka masih tidak mengejar. Yang besar tim telah pergi, hanya menyisakan beberapa orang di kamp untuk dihubungi. Sepertinya sudah terlambat, kata Jericho Li tak berdaya. Saya harap ini tidak akan terlambat, kata Hu Feng, yang melihat barisan panjang di luar perkemahan. Siapa? Sesampainya di area kamp, mereka dihentikan oleh beberapa polisi.
Gunung itu ditutup. Kami sedang melakukan latihan kebakaran. Jika tidak apa-apa, pergi sekarang. Jericho Lee dan Hu Feng saling memandang, ini alasan yang bagus, tapi nyatanya, mereka tahu betul apa yang terjadi. Saya pernah diundang untuk ikut serta dalam kejadian ini sebelumnya. Jangan hentikan saya, kata Jericho Lee. Dengan baik. Apa kamu yakin? Beberapa orang semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Jericho Lee tenang, menelepon untuk memastikan apakah panggilan berikutnya tidak tersambung. Bab 1547. Baiklah, izinkan aku bertanya. Polisi terkemuka segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Saat ini masyarakat sudah mendaki gunung dan sampai di lokasi susunan. Mereka bersiap untuk masuk barisan dalam tim sesuai dengan kelompok yang telah disepakati. Chi Tianfeng menjawab telepon, kuda poni, apa yang bisa saya bantu? Pak, dua orang pemuda dari KAM datang dan mengatakan bahwa mereka juga terlibat dalam kejadian ini. Apakah itu benar? Baiklah. Chi Tianfeng tertegun dan memandang Su Luan di sampingnya. Dia melihat Su Luan dan berkata, seharusnya kedua anak laki-laki itu yang melarikan diri sebelumnya. Oh, itu mereka. Chi Tianfeng ingat, dan wajahnya menunjukkan rasa jijik. Siapa lagi yang harus melakukannya? Kedua anak laki-laki ini melarikan diri sebelumnya. Saat ini, mereka lari kembali. Saya khawatir mereka tahu kita telah berangkat, sehingga mereka dapat menemukan alasan untuk mengatakan bahwa mereka bukan pembelot. Menurutku juga begitu. Biarkan mereka pergi. Su Luan berkata tanpa ragu-ragu. Tentu saja, misi ini sangat penting. Bagaimana dua desertir bisa berpartisipasi di dalamnya? Bukankah itu untuk membuat orang tertawa? Chi Tianfeng mengangkat ponselnya dan bersenandung kepada pria di seberang sana, lepaskan mereka. Ya. Polisi segera menutup telepon dan berkata kepada Jericho Lee, maaf, petugas kami berkata, biarkan mereka pergi. Dia mengatakan ini dengan sopan. Anda tahu Chi Tianfeng langsung mengatakannya. Jericho Lee merasa geli, apakah kamu yakin ingin aku pergi? Saya tidak mengatakan itu. Anda sebaiknya memikirkannya. Ya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, kami benar-benar harus pergi. Petugas Anda takut dia akan mati kali ini, Hu Feng dengan cepat menggema. Dia tidak khawatir. Dalam perjalanan kembali, Jericho Lee telah menjelaskan kepadanya tentang situasi di dalam gua. Faktanya, ada monster yang sangat mengerikan. Tersegel di dalam gua, dan kekuatannya hampir lebih kuat dari prajurit manapun yang hadir saat ini. Bahkan Jericho Lee sendiri tidak berani mengatakan bahwa dia akan mampu menangkapnya. Dapat dikatakan bahwa Jericho Lee adalah kunci penyelesaian ini. Tugas. Sekarang orang-orang ini akan melepaskan Jericho Lee. Apakah kamu konyol? Dari mana polisi mengetahui hal ini? Dia mengerutkan kening, melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Petugas menyuruhmu pergi, jadi cepatlah dan jangan ganggu pekerjaan kami. Jika Anda tidak pergi lagi, berhati-hatilah karena kami menganggap Anda sebagai penyusup dan langsung menangkap Anda. Ini menakutkan. Hu Feng membalikkan bibirnya dan menatap Jericho Lee, Li Shao, apa yang harus saya lakukan sekarang? Orang-orang ini tidak mengizinkan kita lewat, tidak ada yang memimpin, dan kita tidak tahu di mana susunannya. Jericho Lee tersenyum. Dia tidak membutuhkan orang untuk memimpin, tetapi dia dapat menemukan tempat untuk mengirim arai. Di sisi lain, akan memerlukan sedikit waktu untuk menemukan posisi arai. Namun, pada saat itu, kemungkinan besar saat dia tiba, dia sudah hampir mati. Dia sudah berjanji pada Wen Tiren untuk membantunya. Tidak bisakah dia melihat seseorang mati saja? Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Ketika dia memikirkan bagaimana melakukannya, sebuah suara terkejut terdengar tidak jauh dari sana. Li Shao, kenapa kamu ada di sini? Mendengar suara familiar ini, Jericho Lee sedikit terkejut. Dia berbalik menemui Shen Ling dan Jie. Kenapa kalian berdua di sini? Dia tidak menyangka akan bertemu dua orang di sini. Keduanya berlari dengan cepat, Shen Ling memelototi tempat kejadian polisi, bagaimana kabarmu? Aku hampir mengusirnya. Jika dia melakukannya, kamu akan membuat kesalahan besar. Jie terkejut, bagus sekali, kupikir Li Shao kamu tidak datang. Dengan bantuanmu, misi ini pasti menang. Polisi di satu sisi sedikit bingung dan menggaruk kepalanya, ini bukannya aku ingin mengusir mereka. Aku baru saja menelepon Tuan Ji dan dia memintaku untuk mengusir mereka. Apa? Jie dan Shenlong tercengang pada saat bersamaan. Yang pertama terdiam selama beberapa detik. Bagaimana dia melakukannya? Aku sudah memberitahunya, tapi dia tidak menganggapnya serius.
Dia tentu saja tidak tahu bahwa Li Sao sangat baik. Anda belum pernah melihat sikap mereka sebelumnya. Bahkan Tuan Wen tidak terlalu memikirkannya, jelas Shen Ling. Yah, sekarang bukan waktunya mengatakan itu. Ini sudah larut. Tim besar sudah mulai. Kita harus cepat. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ji Ye segera berkata kepada Shen Ling, kalau kamu pergi ke berkendara, ingatlah untuk mengendarai kendaraan off-road. Meskipun Anda tidak bisa langsung pergi ke pegunungan, jika Anda bisa berlari lebih sedikit, Anda bisa berlari lebih sedikit. Jika Anda mempercepat, Anda harus punya waktu. Bagus. Shen Ling tidak berani mengabaikannya. Tanpa ragu, dia langsung mengemudikan mobilnya. Setelah mereka berempat masuk ke dalam mobil, mobil melaju seperti embusan angin, dan akhirnya sampai di kaki gunung yang paling dekat dengan posisi formasi Chuanzong. Itu saja. Jika kamu naik dari posisi ini, kamu bisa naik sebentar, itulah posisi untuk mengirimkan arai. Ji Ye menunjuk ke jalan pegunungan terjal di depannya. Banyak jejak kaki terlihat di tanah. Jericho Lee mendongak dan berkata, yah, lokasinya cukup tersembunyi. Jika kamu tidak memperhatikannya dengan cermat, Tuan Chen. Setelah mengobrol sebentar, Shen Ling dan Ji Ye secara alami menyebut Chen Tianxi. Jericho Lee bingung saat pertama kali mendengar tentang dia. Tahukah kamu, Li Sao? Tidak mengherankan jika pria ini menjadi terkenal 20 tahun yang lalu. Dia adalah pria seumuran dengan Gai Jiuyu. Tapi tidak setenar Gai Jiuyu. Ciri terbesar dari Master Chen ini adalah dia cukup mahir dalam menyempurnakan senjata dan juga cukup mahir dalam susunan. Jin Knight menjelaskan caranya dengan cepat. Oh. Jericho Lee mengangkat alisnya. Kedengarannya seperti orang yang berkemampuan. Sebelum Li Sao, ketika kamu pergi, Chen Tianxi ini menyerang Tuan Hulin. Dia menggunakan beberapa senjata ajaib dan bekerja sama dengan barisan untuk mengalahkan Tuan Hulin dengan mudah. Jika bukan karena Li Sao, kamu tidak akan melakukannya. Datang dan dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan, kami tidak bisa setuju untuk melepaskannya. Memikirkan episode sebelumnya, Shen Ling masih kesal. Kombinasi susunan dan pedang kerajaan. Jericho Lee tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh dan sepertinya dia ingin tertawa. Apa masalahnya? Ji Ye dan Shen Ling tidak mengerti mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Bukan apa-apa. Begitu kamu mengatakannya, aku ingin bertemu Chen Qi dan melihat kapan triknya bisa menipu orang, kata Jericho Lee. Mendengar pidatonya, tiga orang tercengang pada saat bersamaan. Apakah tipuan Chen Qi menipu? Ji Ye membuka mulutnya, bukankah itu mungkin? Keterampilan Chen Qi terlihat sangat kuat. Hulin dikatakan sebagai kekuatan Pigu periode selanjutnya. Dia dikalahkan olehnya dengan satu pedang. Bahwa kamu tidak mengerti ketika aku menjelaskannya kepadamu. Aku akan membicarakannya nanti. Ayo pergi dulu. Jericho Lee tidak punya waktu untuk lebih mempopulerkan sains. Mereka tidak punya pilihan selain berkonsentrasi pada perjalanan mereka. Bab 1548. Pada saat yang sama, Brigade sudah mulai mengambil tindakan. Siapa yang akan datang lebih dulu? Hu Wei menyapu wajah orang-orang dengan mata dingin. Semua orang melihat rangkaian transmisi cahaya putih samar yang berkedip di tanah. Mereka saling memandang, seolah sedang berjaga. Tidak ada yang berani melompat keluar dan menjadi orang pertama yang memakan kepiting. Setelah keheningan yang lama di tempat kejadian, Jin Hang tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Chen, maukah Anda melihat dulu, ada apa dengan susunan ini? Chen Tianxi pergi ke barisan, mengamatinya sejenak, dan berkata dengan tenang, ini adalah susunan teleportasi yang relatif umum. Jika Anda membacanya dengan benar, susunan ini tidak diaktifkan pada awalnya. Bahkan jika seseorang masuk ke dalam jangkauan susunan, itu tidak akan ditransmisikan. Tetapi seseorang secara tidak sengaja memicu mekanisme aktivasi, sehingga arai diaktifkan. Nah, di mana mekanisme permulaannya? Jin Hang bertanya lagi. Padahal, ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia tidak sekadar menanyakan di mana organ awalnya, tapi soal lain. Tidak ada jalan keluar. Jika suatu arai mempunyai mekanisme aktivasi, harus ada tempat untuk menutupnya. Jika mereka masuk ke dalam barisan dan diangkut ke dalam gua, nanti orang akan menutupnya. Dalam hal ini, bagaimana jika mereka tidak bisa keluar? Mereka tidak bisa memberikan jalan kembali kepada orang lain. Inilah alasan mendasar mengapa semua orang waspada. Mereka tidak percaya satu sama lain sama sekali, jadi mereka semua waspada agar tidak menusuk orang lain dari belakang saat mereka melompat ke susunan teleportasi. Chen Qi, seorang pria dewasa, tentu saja mendengar maksud Jin Hang. Dia berkata dengan dingin, jangan khawatir,
susunan ini termasuk dalam susunan transmisi dua arah, yang berarti meskipun Anda menutup ujung ini, tidak apa-apa. Ada susunan teleportasi di sisi lain gua. Hancur, Anda dapat melarikan diri dari surga melalui susunan gua. Bagaimana mungkin perancang aslinya dengan mudah meninggalkan tempat yang buruk untuk orang lain? Haha, saya lega ketika Tuan Chen mengatakan itu. Jin Hang menggaruk kepalanya dengan canggung, lega. Semua orang yang hadir merasa lega. Ketika masalah mereka yang paling mengkhawatirkan terpecahkan, mereka tidak perlu khawatir lagi. Semuanya akan sesuai dengan rencana yang telah dibahas sebelumnya. Jika ada yang diam-diam melanggar peraturan, maka kami akan mendiskualifikasi orang-orang ini untuk berpartisipasi. Wajah semua orang bersinar. Sebenarnya, apakah mereka akan benar-benar mengikuti rencana yang telah dibahas sebelumnya? Candaan. Dalam benak orang-orang ini, selama mereka bisa mencapai sesuatu, wajar saja jika menggunakan cara yang paling tercela. Secara khusus, mereka tidak terkenal dan tidak sopan. Selain aturan dunia seni bela diri, itu selalu menjadi hukum rimba. Aturan belenggu, seringkali hanya berlaku bagi mereka yang lemah. Sebagai orang yang paling kuat dan bergengsi di antara semua orang yang hadir, Tian Xichen berdiri dan mengeluarkan beberapa barang dan berkata, dikatakan bahwa akan ada beberapa monster di dalam gua kali ini. Saya pikir Anda, sebagai murid dari semua sekolah-sekolah besar, seharusnya mempunyai beberapa benda untuk pertahanan diri. Namun, dalam gua tertutup seperti ini, tidak dapat dihindari bahwa beberapa hal jahat akan muncul. Saya memiliki beberapa senjata ajaib di sini untuk menghadapi hal-hal jahat itu. Mereka segera melihat ke arah senjata ajaib di tangannya dan berkata, apa ini? Ini adalah pedang kayu persik. Dapat membunuh beberapa makhluk jahat. Jika kamu memainkannya dengan baik, kamu juga dapat membunuh monster. Jika bukan karena situasi khusus ini, aku tidak akan memberimu apapun. Kata Chen Qi dingin. Semua orang sangat gembira. Mereka semua tahu bahwa Chen Qi adalah ahli pemurnian senjata. Mereka memberi mereka senjata ajaib sesuka hati, yang tidak mereka nikmati di sekolah. Terima kasih, Tuan Chen. Seru penonton, terkejut. Chen Qi mengangguk, lalu menoleh untuk melihat Hu Wei bertiga. Saya pikir masyarakat harus memiliki alat pertahanan mereka sendiri, tidak memerlukan senjata ajaib saya. Jelas ini adalah sebuah provokasi, dan itu juga ditujukan. Beberapa orang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, tidak. Kami akan melindungi diri kami sendiri. Jika mereka tega memintanya lagi, mereka akan kehilangan muka. Ayo pergi. Hu Wei bersorak ke arah kerumunan. Aku akan datang duluan. Cao Yang, Kaisar Tianzu, memimpin dan melompat ke dalam barisan. Bersenandung. Semburan cahaya putih berkelap-kelip di barisan, dan ketiga pria itu segera menghilang di hadapan semua orang. Baiklah, orang-orang berikutnya akan mengikuti, seru Hu Wei kepada orang banyak. Jangan khawatir, orang-orang di tempat kejadian akan menjadi aktif, berebut untuk memasuki susunan teleportasi, dan segera sejumlah besar orang akan diteleportasi. Chen Qiben datang untuk bekerja sendirian, tetapi beberapa orang bersikap kurang ajar. Misalnya, Jin Hang dari sekolah Qing Cheng menempelkannya secara terbalik, dan keempatnya dikirim bersama. Orang terakhir yang tersisa berasal dari kelompok Tiandao, Hu Lin, Hu Wei, Su Luan dan Ji Tianfeng. Ketika Jericho Li dan Hu Feng tiba. Tidak, ini masih terlambat. Ji Ye menyesali. Mengejar tim besar. Ayo masuk juga, kata Jericho Li, setenang air. Bagaimanapun, selama terlalu banyak orang tidak mati, itu tidak masalah baginya. 4 orang bergandengan tangan, susunan transmisi, semburan cahaya terang, beberapa orang menghilang di tempatnya. Sekuntum bunga di depan mataku, pemandangan selanjutnya sangat berbeda. Yang terlihat adalah sebuah gua yang gelap. Ada bau lembab, berjamur, menjijikkan. Hu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul, baunya tidak enak, seperti telur busuk. Menjijikkan, Shen Ling mengerutkan kening. Sabar, di manakah tempat ini bisa berbau harum? Cimalang putih mereka satu mata, dia meraba-raba di saku, siap mengeluarkan korek api, menyalakan obor yang telah disiapkan sebelumnya. Begitu korek api dicabut, Jericho Li menghentikannya. Jangan nyalakan apinya. Apakah kamu ingin mati? Apa? Ji Ye tertegun, dan tangan Dun turun, mengapa tidak bisa menyala? Jika kamu tidak menyalakan apinya, kamu tidak dapat melihat dengan jelas. Jericho Li terdiam, apakah kamu tidak mencium bau biogas di dalamnya? Udara. Air. Ji Ye segera mengendusnya, dan benar saja, dia mencium bau biogas yang menyengat. Meski tidak terlalu menyengat, bau biogas mudah dibedakan.
Dia terkejut hingga berkeringat dingin dan dengan cepat memasukkan kembali korek api ke dalam sakunya. Untung tidak menyala. Kalau tidak, kalau biogas langsung dinyalakan akan menimbulkan ledakan. Di gua biasa, meski terdapat jamur dan air, namun sulit untuk mendapatkan biogas. Terlebih lagi, biogas harus memiliki kayu bakar dan kotoran, yang terurai menjadi biogas di bawah pengaruh mikroorganisme. Sandling tidak mengerti. Jericho Lee memandangnya, bukankah itu tubuh orang mati setelah membusuk? Mayat. Mata Sandling membelalak. Hu Feng dan Jie juga kaget, namun mereka menjawab bahwa tidak heran jika ada orang mati di dalam gua ini, dan mungkin ada yang pernah masuk untuk menjelajah sebelumnya, dan akhirnya meninggal di sini. Selama masih ada mayat, tidak mengherankan jika biogas dihasilkan setelah pembusukan.